Hai student, hari ini kita belajar tentang KISAR atau Quantitative Structure Activity Relationship yang biasanya dikenal sebagai HKSA. Untuk subtopik yang kita pilih adalah hipertensi. Jadi ini membahas tentang HKSA anti-hipertensi. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Jadi hipertensi ini merupakan gangguan asimptomatik yang sering terjadi dengan peningkatan tekanan darah secara persisten. Jadi seseorang didefinisikan sebagai individu dengan hipertensi apabila memiliki tekanan darah sistolik di atas 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mm Hg. Jadi hipertensi ini merupakan faktor risiko utama untuk stroke baik iskemik maupun hemoragik, infak miokard, gagal jantung, penyakit ginjal kronis, penyakit pembuluh darah perifer, penurunan kognitif, bahkan kematian dini. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk terapi antihipertensi, biasanya tujuan utama terapi yang kita berikan itu untuk mengurangi risiko kardiovaskular, morbiditas ginjal, dan kematian. Jadi, tensi darah itu harus terkontrol. Adapun penggolongan obatnya, itu ada beberapa macam. Di antaranya pertama adalah golongan diuretik. Ini ada contohnya misalnya senyawa-senyawa tiazid, bendroflumethiazid, hidrokortiazid, dan seterusnya. Lalu ada beta blocker, misalnya propanolol dan atenolol. Lalu ada juga jenis inhibitor. Jadi inhibitor atau penghambat itu diantaranya inhibitor ACE atau angiotensin converting enzyme. Contohnya captopril dan enalapril. Kemudian ada juga ARB atau angiotensin 2 reseptor blocker, ARB inhibitor juga, misalnya kandesartan dan losartan. Lalu ada juga CCB atau calcium channel blocker, misalnya amlodipin dan nifedipin. Jadi ini yang paling banyak digunakan atau diresepkan. Lalu selanjutnya ada juga alpha blocker. Alpha blocker contohnya adalah doxazosine. Jadi khusus untuk HKSA yang kita bahas adalah hubungan kuantitatif struktur analisis. Jadi bagaimana struktur atau modifikasi struktur pada senyawa itu menyebabkan munculnya efek terapeutik atau bahkan mengubah efek terapeutik. Baik. Khusus untuk tempat-tempat aktif yang bekerja, kita mulai mungkin dari obat yang paling banyak diresepkan ya, untuk inhibitor ACE. Jadi ini gambar ini menunjukkan interaksi captopril dengan reseptor ACE. Jadi reseptor ACE digambarkan memiliki lubang-lubang seperti ini. Lubang ini merupakan tempat ikatan itu terjadi, ikatan antara reseptor dan ligan. Di mana ini adalah struktur senyawa captopril dengan model 3 dimensi karena memiliki warna yang berbeda. Di mana yang menjadi model tempat aktif pada ACE? Itu pertama ditunjukkan oleh adanya kompleks yang terbentuk antara Zn+ yang ada pada reseptor ACE dengan gugus SH. Jadi gugus SH ini ditandai dengan warna kuning. Seperti ini, jadi ini ada atau terdapat pada senyawa captopril. Jika terjadi kompleks, maka efek terapeutik dari captopril ini nyata adanya. Selanjutnya, khas lain atau ikatan yang penting lainnya yaitu gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Jadi ini pada posisi 2. Ini ada gugus karbonil pada captopril yang menjadi ciri khas. Sehingga kalau kita melakukan modifikasi pada dua daerah ini, yaitu pada daerah SH dan pada daerah gugus karbonil di posisi nomor 2 ini, itu akan mengubah aktivitas dari captopril. Jadi potensinya sebagai antihipertensi akan jauh berkurang. Selanjutnya, khas yang ketiga adalah
gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan karboksilat. Jadi dia memiliki gugus karboksilat, di mana gugus karboksilat itu muatannya negatif. Sementara reseptor ACE itu mengandung muatan positif, sehingga terjadilah daya tarik-menarik, lalu terbentuk ikatan elektrostatik atau ikatan ionik. Nah, ini yang khas pada captopril. Tentu tidak akan ada bedanya dengan senyawa-senyawa lain dalam satu golongan yang sama, misalnya lisinopril. Lisinopril ini karena bukan gugus SH yang ada pada daerah lampiran attachment-nya, tapi yang ada di sini adalah gugus karboksilat, COOH ya, gugus asam karboksilat. Di mana gugus COOH di sini muatannya minus, sehingga kompleks yang terbentuk itu adalah Zn2+ yang berasal dari reseptor ACE. Sedangkan dua ikatan gugus yang lainnya sama ya, jadi pada posisi kedua di mana terbentuk ikatan hidrogen itu dengan gugus karbonil. Sedangkan pada posisi lain yang memiliki ikatan karboksil itu dengan muatan yang berbeda. Jadi untuk golongan ini khusus, jika kita mengubahnya atau memodifikasinya, maka kita harus menghindari modifikasi pada 3 tempat ini. Sebab inilah yang menjadi khas penanda efek terapeutik yang diberikan oleh obat golongan ACE. Selanjutnya, bentuk lain misalnya enalapril. Jadi kalau ini contoh enalapril ya, strukturnya adalah hasil modifikasi. Jadi ini adalah senyawa sintetik terbentuk model ester. Jadi enalapril ini merupakan bentuk prodrug di mana ketika belum masuk ke dalam tubuh obat ini belum aktif. Tapi setelah masuk ke dalam tubuh lalu dia mengubah bentuk ester menjadi asam, maka asam karboksilatnya itu akan berinteraksi dengan gugus Zn yang ada pada reseptor ACE. Sehingga terbentuklah kompleks yang kita inginkan. Khusus untuk HKSA penghambat ACE ini, interaksi antara obat dengan reseptor dapat membentuk kompleks obat reseptor yang dapat merangsang timbulnya respon biologis. Jadi respon biologis itulah yang kita harapkan sebenarnya, di mana terjadi penghambatan produksi ACE sehingga hipertensi itu bisa dikendalikan. Kemudian untuk obat yang lain, misalnya losartan, jadi ini juga memiliki attachment yang tentu kurang lebih sama dengan golongan ACE, ya, golongan ACE lainnya. Di mana untuk losartan ini karena ia merupakan golongan yang berbeda, dia adalah golongan ARB, maka ikatan yang khas itu letaknya pada posisi nitrogen yang berada pada lampiran paling luar dari gugus utama. Jadi ini karena ada banyak sekali attachment nitrogen, inilah yang memberikan kemampuan pada senyawa ini untuk menghambat angiotensin II reseptor, sehingga dia menjadi salah satu obat antihipertensi.